Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Sebelumnya, pada yang saya hormati Bapak pemangku mata kuliah pendidikan Al-Quran dan Hadis DMI, kemudian teman-teman yang saya banggakan yang hadir hari ini. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kajian materi dan metodologi pembelajaran Quran surat Al-Anfal. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Nah, surat Al-Anfal ini mengisahkan tentang bagaimana Allah melindungi Baitullah atau Ka'bah dari pasukannya Raja Abraha, yaitu pasukan gajahnya Raja Abraha. Nah, kajian surat Al-Anfal ini penting untuk dipelajari di MI. Kenapa? Karena mengandung nilai keyakinan akan kehendak Allah dan juga pemahaman tauhid. Nah, selain itu, pembelajaran surat Al-Anfal ini juga relevan dengan tujuan pembelajaran yang ada di MI karena mengandung sifat-sifat akhlakul karimah, yaitu tidak boleh berbuat sombong seperti Raja Abraha. Nah, presentasi ini bertujuan mengkaji materi dan metodologi pembelajaran surat Al-Anfal untuk membantu guru membina iman dan akhlak siswa. Sebelum masuk ke asbabun nuzul, saya akan membacakan terlebih dahulu surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadliyah wa arsala 'alaihim tayran ababiya tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Bukankah Dia telah menjadikan budaya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dan tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Oke, setelah tadi dibacakan surat Al-Anfal, sekarang kita masuk ke asbabun nuzul surat Al-Anfal. Nah, surat Al-Anfal ini diturunkan terkait peristiwa Al-Anfal atau Tahun Gajah. Nah, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ka'bah dari Abraha dan pasukan bergajahnya. Jadi pada saat itu Raja Abraha, yaitu penguasa di Habasyah, yaitu menciptakan sebuah gereja yang sangat tinggi. Nah, gereja itu dinamakan gereja Al-Khalis. Nah, kenapa dinamakan gereja Al-Khalis? Al-Khalis itu diambil dari kata bahasa Arab, yaitu qalan suatu yang berarti kopiah. Nah, kenapa diambil dari kata kopiah? Karena saking tingginya gereja Al-Khalis ini, sampai orang yang melihat gereja ini, kopiahnya itu terjatuh. Aduh, apa arti gereja? Al-Khalis. Nah, namun tujuan dari Raja Abraha untuk menciptakan gereja Al-Khalis ini kan supaya bangsa Arab beribadah ke gereja ini. Tapi sama bangsa Arab itu malah ditentang gitu. Bahkan di beberapa riwayat ada beberapa bangsa Arab yang datang ke gereja ini untuk membakar gerejanya Raja Abraha ini.
Nah, karena gerejanya dibakar, Raja Abraha marah, kemudian mengumpulkan pasukannya, termasuk pasukan bergajah, untuk menyerang Mekah, menyerang Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Namun di tengah perjalanan sama Allah diberhentikan ya pasukan bergajah ini dengan mengirimkan burung-burung ababil. Nah itu tuh salah satu bentuk Allah melindungi rumahnya, Allah melindungi Baitullah. Nah peristiwa ini terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk ke kajian ilmu tajwid ayat dari surat Al-Anfal. Yang pertama ada alam taro. Alam taro ini hukumnya adalah izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Karena ada mim mati bertemu dengan huruf ta. Kaidah jazariyahnya adalah bahwa ada wawi wafa antam. Kemudian yang selanjutnya ada yaj'al, yaitu qalqalah sugro. Terdapat huruf qalqalah di tengah kalimat. Kaidah jazariyahnya adalah qalqalah itu jadi kembali. Dan yang terakhir ada tayran ababil. Di kata tayran ababil itu ada hukum izhar haki, yaitu tanwin fathah mendahului hamzah. Kaidah jazariyahnya adalah Terima kasih. wal awwalul izhar qabla akhiri bil haqqi sittun rutibat fata. Oke, sekarang kita masuk ke elaborasi isi kandungan ayat. Nah, di ayat pertama surat Al-Fil dimulai dengan pertanyaan, yaitu alam taro. Nah, adanya pertanyaan alam taro, apakah kamu melihat? Nah, itu untuk menarik perhatian pembaca, ketika membaca surat Al-Fil, untuk melihat tindakannya Allah, untuk melihat kemahabesarannya Allah menghadapi ashabul fil atau pasukan bergajah. Nah, ayat ini menekankan kekuasaan Allah kan ya. Allah dengan segala kuasanya mengirimkan burung yang berbondong-bondong datang ke Mekah untuk menghancurkan pasukan bergajah. Dan salah satu tujuan dari ayat pertama ini adalah memperkenalkan kita sebagai media pendidikan akidah tentang akibat kesombongan. Karena kan Raja Abraha datang ke Mekah dengan kesombongan ingin menghancurkan Ka'bah gitu. Nah, sama Allah diperlihatkan nih akibat dari kesombongan itu adalah kehancuran. Kemudian kita masuk ke ayat kedua, yaitu ayat kedua menegaskan kegagalan total di budayanya Raja Abraha melalui pernyataan alam yaj'al, kemudian ungkapan fi tadlil, yaitu dalam kesia-siaan. Nah, tadi kan kita sudah sempat diceritakan juga kalau misalkan Raja Abraha itu mengumpulkan pasukan manusia, mengumpulkan pasukan bergajah yang ada beberapa gajah, bahkan ada gajah yang sangat besar yang bernama Mahmud. Nah, gajah yang sangat besar dengan rencana sematang itu, dengan rencana sebesar itu, nah, bertolak belakang dengan kehendak Allah, karena itu salah satu bentuk menentang Allah. Allah dengan mudahnya menghancurkan rencana yang sangat matang. Nah, ini juga mengajarkan kepada siswa nanti tentang pentingnya tawakal dan niat yang lurus ketika merencanakan sesuatu. Kemudian di ayat ketiga ada menjelaskan alasan Allah mengirim burung ababil. Nah, karena kan tadi pasukan Abraham sudah datang ke Mekah, kemudian di ayat ketiga dijelaskan bahwasanya kemudian Allah mengirimkan burung ababil yang berbondong-bondong. Nah, dari peristiwa ini mengajarkan bahwasanya karena kan kalau misalkan kita lihat gajah itu besar ya, kemudian burung itu kecil. Ketika
Allah itu bisa mengirimkan pertolongannya dari hal yang tidak terduga gitu, bahkan dari hal-hal yang kita anggap kecil. Sama halnya dengan guru. Kemudian ini juga menumbuhkan rasa tawakal dan takut kepada azabnya Allah. Ini yang selanjutnya ada ayat keempat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya Allah itu nggak langsung hafal gitu, tapi kan tidak semua anak bisa sekali baca langsung hafal gitu, makanya memerlukan metode drill atau metode pengulangan. Yang selanjutnya ada tanya jawab untuk mengukur pemahaman siswa. Yang terakhir ada penugasan teks tulis. Nah, yang penugasan ini berhubungan dengan tujuan peserta didik mampu menulis ayat-ayat surat Al-Fil. Ketika nanti gurunya sudah memastikan anak-anak sudah bisa menulis surat Al-Fil, nah nanti dilakukan penugasan berupa tes tulis. Kemudian ada metodologi pembelajaran. Yang pertama ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu tentu saja ada Al-Quran. Karena kan belajar surat Al-Fil tidak mungkin tidak menggunakan Al-Quran gitu. Kemudian ada papan tulis video. Ini biasanya dipakai untuk guru menulis atau mencontohkan bagaimana cara menulis surat Al-Fil yang baik dan benar. Kemudian ada video animasi. Karena di surat Al-Fil ini tadi di Asbabun Nuzul sudah dijelaskan kalau misalkan berhubungan dengan cerita sejarah di masa lalu, saya kira bagus untuk menampilkan video animasi tentang sejarah yang ada di dalam surat Al-Fil. Kemudian ada lembar kerja peserta didik. Ini untuk peserta didik nanti menulis surat Al-Fil. Kemudian sumber belajarnya ada Al-Quran dan kitab tafsir, karena kan nanti mampu mengetahui makna dari surat Al-Fil. Berarti kan perlu menggunakan tafsir. Kemudian ada buku paket dan modul pendidikan Quran Hadis DMI, dan ada sumber digital. Dan ada evaluasi. Yang pertama ada aspek kognitif, yaitu aspek pengetahuan. Guru bisa memanggil siswa satu persatu untuk dites hafalannya. Kemudian ada aspek afektif, yaitu sikap dan nilai. Kalau sikap dan nilai ini guru mengobservasi kegiatan sehari-hari siswa di kelas. Yang terakhir ada aspek psikomotorik, yaitu aspek keterampilan. Biasanya ini di akhir pembelajaran atau di akhir setelah pembahasan surat Al-Fil. Dan terakhir masuk ke kesimpulan. Nah, surat Al-Fil ini menyajikan kisah penting tentang bagaimana Allah melindungi Baitullah, Allah melindungi Mekah dari pasukan Abrahah dan juga pasukan bergajahnya Raja Abrahah gitu. Kemudian surat ini juga kaya akan nilai-nilai pendidikan untuk MI, karena tadi kan ada nilai untuk tidak boleh sombong, nilai akan keyakinan pada ketetapan Allah gitu, takut juga pada azab Allah, dan banyak nilai-nilai yang lain. Nah, kisah ini juga menunjukkan keagungan dan kekuasaan mutlak Allah serta akibat buruk dari kesombongan dan pentingnya bertawakal. Pembelajaran surat ini efektif untuk memperkuat akidah, menumbuhkan rasa kagum dan khauf atau takut kepada Allah, takut akan azabnya Allah, dan juga membentuk karakter rendah hati, tawadu, serta mengambil hikmah sejarah untuk memperteguh iman dan akhlak siswa. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan surat Al-Fil. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam